Halo Sobat Voli. Konflik antara Lee Da-yong dan Kim Yong-kyung mulai memanas kembali setelah Lee Da-yong dengan berani mengungkapkan pada media di hari keberangkatannya ke Prancis pada tanggal 5 Agustus yang lalu. Konflik ini sebenarnya sudah dimulai sejak 2,5 tahun yang lalu, ketika si kembar dan Kim Yong-kyung masih bermain di tim yang sama, yaitu Hankook Life Insurance. Kalian sudah tahu belum bagaimana awal mula konflik ini sampai diketahui publik? Jika belum, tonton video ini sampai akhir ya. Pada tanggal 1 Desember 2020, Da-yong memposting di Instagram story-nya dengan caption, "Ini akan meledak, ini akan segera meledak. Aku akan meledakkan semuanya." Tidak hanya sekali, namun sebelumnya Da-yong juga pernah memposting postingan di Instagramnya dengan konten seperti gapjil dan pengganggu. Lee Da-yong juga pernah memposting pesan bermakna di Twitter yang mengatakan, mereka yang menindas mungkin menyenangkan, tetapi mereka yang ditindas ingin mati. Setelah itu, pada tanggal 5 Desember, Hankook kalah melawan JS Caltex dengan skor 2-3. Lalu pada tanggal 13 Desember, si kembar Da-yong dan Jae-yong tidak diikutsertakan dalam pertandingan melawan Korea Expressway Corporation. Akibat kehilangan 3 pemain inti, termasuk Lucia yang cedera, Hankook mengalami kekalahan kedua mereka secara beruntun. Hal-hal ini akhirnya memunculkan rumor adanya perselisihan di dalam tim. Pada tanggal 18 Desember 2020, setelah 2 kekalahan beruntun, akhirnya Hankook berhasil meraih kemenangan atas IBK Altos dengan skor 3-0. Menjelang pertandingan, manajer Park Mi-hee berkata, "Setiap tim memiliki hal-hal yang berantakan. Sekarang tidak apa-apa." Seorang pejabat dari Hankook Life Insurance mengatakan, kesalahpahaman dalam tim telah diselesaikan dengan baik di antara para pemain, dan menjelaskan bahwa hal itu telah diselesaikan dengan baik sekarang. Usai pertandingan, Kim Yong-kyung mengakui soal rumor perselisihan di dalam tim. Banyak cerita yang keluar. Saya juga dihubungi. Tapi menurut saya, semua tim punya masalah internal. Memang benar bahwa ada masalah internal. Namun sebagai pemain profesional, kita harus bermain dengan tanggung jawab masing-masing. Saya akan melakukan yang terbaik dalam peran saya semaksimal mungkin, dan fokus hanya membantu tim untuk menang. Pada tanggal 29 Desember 2020, Hankook harus menelan kekalahan sekali lagi. Kali ini mereka kalah dari tim juru kunci Hyundai Consol. Permainan Da-yong banyak dikomentari buruk dan tidak memiliki koordinasi yang baik dengan penyerang dalam tim. Rumor perselisihan yang sempat mereda untuk sementara kembali muncul. Netizen pun banyak berkomentar buruk pada Da-yong dan mengirim DM pada Instagramnya. Pada tanggal 30 Desember 2020, Lee Da-yong memposting komentar jahat dari netizen di Instagram story-nya. Dia mengatakan, "Tolong hentikan." Menurut komentar jahat yang dirilis berisi konten yang sulit diucapkan, seperti "lakukan dengan benar", "pensiun", "apakah kamu bermain-main dengan Kim Yong-kyung?" Bahkan salah satu komentator jahat mengancam akan membunuhnya. Netizen yang mengetahui hal ini berkomentar, "Ini sudah keterlaluan. Kamu harus menuntutnya dan dihukum." Postingan Instagram Lee Da-yong tersebut kemudian dihapus beberapa saat kemudian. Pada tanggal 1 Februari 2021, rumor perselisihan antara Kim Yong-kyung dan Lee Da-yong dikonfirmasi melalui sebuah artikel The Spike edisi Februari 2021. Laporan tersebut berisi informasi bahwa target kritik Instagram Lee Da-yong pada bulan Desember tahun lalu adalah Kim Yong-kyung. Pada tanggal 3 Februari 2021, Channel A menerbitkan artikel dari video wawancaranya dengan Kim Yong-kyung. Ketika ditanya mengenai rumor pada babak ketiga yang lalu, Kim Yong-kyung mengakui dengan jujur tentang adanya perselisihan dalam tim. Seperti yang Anda katakan, ada sedikit keributan. Pada saat itu, saya pikir sudah waktunya untuk membangun kembali sistem karena tidak adanya pemain asing.
Bukankah upaya saya harus melakukannya dengan baik pada akhirnya menunjukkan sisi baik saat kita melaju ke babak keempat? Pada hari yang sama, MBC juga memberitakan wawancara mereka dengan Lee Da-yong dan Lee Jae-yong mengenai kontroversi distribusi umpan yang dianggap lebih banyak diberikan pada Jae-yong daripada Kim Yong-kyung. Si kembar mengatakan bahwa hal tersebut tidak benar. Da-yong memberikan bola sesuai dengan situasi di lapangan saat itu. Pada tanggal 5 Februari 2021, Hongkuk mengalami kekalahan beruntun kedua mereka musim ini. Kali ini mereka kembali kalah melawan JS Caltex dengan skor 0-3 di kandang sendiri. Usai pertandingan, pelatih Hongkuk Live Park Mi-hee menyatakan penyesalannya dengan mengatakan, "Ini adalah pertandingan terburuk musim ini. Secara keseluruhan tidak bagus." Lee Da-yong juga kembali menjadi target yang disalahkan netizen. Lee Da-yong yang tampil buruk dan koordinasi dengan pemain lain juga tidak baik sehingga dia digantikan di pertengahan set kedua. Pada tanggal 7 Februari 2021, Yonhap News menerbitkan artikel yang mengatakan bahwa ada pemain voli wanita yang mencoba melakukan tindakan ekstrim. Saat itu spekulasi menyebar dan banyak yang mengatakan bahwa pemain itu adalah Lee Da-yong. Sekarang setelah 2 tahun lebih, dalam wawancaranya dengan media The Spike, Lee Jae-yong mengkonfirmasi hal tersebut. Kita akhirnya tahu apa penyebab Da-yong melakukan hal tersebut, mulai dari tindakan yang dilakukan Kim Yong-kyung padanya sejak sebelum musim dimulai, hingga komentar-komentar jahat netizen, khususnya fans Kim Yong-kyung, membuat Da-yong tidak sanggup lagi menahannya. Pada tanggal 8 Februari 2021, muncul artikel di komunitas online yang mengatakan bahwa mereka adalah korban kekerasan pemain voli yang saat ini aktif bermain. Penulis artikel tersebut berkata, "Apakah kalian tidak ingat pernah menindas anak-anak di sekolah menengah? Pilihan ekstrim? Saya melakukannya berkali-kali sehingga saya masih trauma." Bahkan setelah itu, pengungkapan yang mengklaim bahwa mereka adalah korban kekerasan di sekolah terus berlanjut. Pada tanggal 10 Februari 2021, artikel tersebut dipindahkan ke komunitas online yang lebih besar yaitu Pennote dan akhirnya menjadi viral. Pada hari yang sama, Lee Da-yong dan Lee Jae-yong memposting surat permintaan maaf melalui akun Instagram masing-masing. Dalam surat tersebut, mereka meminta maaf dan mengakui kontroversi kekerasan di sekolah tersebut. Pada tanggal 15 Februari 2021, Hongkuk menjatuhkan skorsing disipliner kepada si kembar. Asosiasi Bola Voli Korea mengumumkan pada hari yang sama bahwa si kembar dikeluarkan dari timnas dan kualifikasi timnas mereka dicabut tanpa batas waktu yang ditentukan. Tanpa melakukan penyelidikan yang benar terlebih dahulu, pihak Hongkuk maupun Asosiasi Bola Voli Korea langsung memberikan hukuman pada si kembar. Ini merupakan kesalahan fatal dari organisasi voli Korea tersebut. Terbukti sekarang ternyata banyak fakta yang terlewatkan dan tidak diketahui publik. Pada tanggal 3 Agustus 2023, Kim Yong-kyung berniat untuk mencalonkan diri dalam pemilihan perwakilan anggota Komisi Atlet Komite Olimpiade Internasional atau IOC Korea Selatan. Pada tanggal 5 Agustus 2023, Lee Da-yong mengadakan wawancara di bandara sebelum berangkat ke Prancis. Lee Da-yong mengungkapkan, "Kontroversi mengenai masalah dengan pemain A adalah benar. Saya ingin bertanya mengapa dia melakukannya. Pemain tersebut tidak pernah memukul bola yang saya angkat." Pemain A yang disebutkan oleh Lee Da-yong dimaksudkan pada Kim Yong-kyung. Pada 14 Agustus 2023, media bola voli The Spike menerbitkan artikel wawancara mereka dengan Lee Jae-yong. Lee Jae-yong mengatakan, "Pada saat latihan, jika umpan Lee Da-yong tidak cukup bagus, pemain tersebut akan mencengkram net dan jatuh. Dan kamu akan tahu dia mengumpat hanya dengan melihat bentuk mulutnya." Pemain itu secara terbuka mengutuk Lee Da-yong sebagai ping-ping. Meski tidak mengungkapkan namanya, pemain itu diartikan sebagai Kim Yong-kyung.
Pada hari yang sama, Komite Olahraga dan Olimpiade Korea menyatakan bahwa mereka merekomendasikan Park In-bi sebagai kandidat Korea untuk mencalonkan diri sebagai komisi atlet IOC baru yang akan diadakan di Paris tahun depan. Komite Olimpiade Korea mengatakan Park In-bi menerima skor tertinggi dengan suara bulat di komite evaluasi. Pada tanggal 16 Agustus 2023, pihak agensi Kim Yong-kyung mengatakan, "Kami berencana untuk mengambil tindakan keras terhadap siaran pers dan YouTuber yang telah menulis dan menyebarkan berita dan komentar jahat tentang Kim Yong-kyung, termasuk artikel media baru-baru ini." Dia menambahkan, "Kecuali tindak lanjut dari artikel terkait dilakukan, kami tidak akan melakukan wawancara yang melibatkan media." Pada tanggal 18 Agustus 2023, The Spike merilis artikel wawancara mereka dengan Lee Jae-yong part kedua. Namun kurang lebih 15 menit kemudian artikel tersebut tiba-tiba dihapus tanpa alasan yang diketahui. Lee Jae-yong mengatakan, "Setelah pemain itu datang, ada masalah dengan kerja tim yang sebelumnya bagus. Pemain itu sengaja tidak melihatnya, mengabaikannya ketika berbicara, dan memelototinya dengan ekspresi buruk." Pada postingan di Instagramnya, Lee Dae-yong menambahkan bukti berupa screenshot pesan yang dikirimnya pada pemain tersebut yang bernama Kim. Lee Dae-yong mengatakan dalam pesan tersebut, "Saya benar-benar sangat kesulitan. Saya sangat takut. Saya merasa setiap hari selama latihan sangat menakutkan." Pada pesan tersebut, Kim membalas, "Tahan saja meski sulit dan menakutkan karena apa yang aku lakukan itu. Aku juga membencimu dan menahannya meski itu tidak nyaman." Pada tanggal 19 Agustus 2023, Lee Dae-yong memposting screenshot DM yang dikirim haters yang diduga fans Kim Yong-kyung padanya. Dae-yong membalasnya dan mengatakan, "Dia memperlakukan saya seperti gadis bar di depan anak-anak lainnya. Bahkan dia menyuruh saya pergi ke Gangnam untuk menjual tubuhku." Pada tanggal 26 Agustus 2023, Lee Dae-yong memposting screenshot email pengaduan yang dikirimnya ke email resmi Asosiasi Bola Voli Korea beserta file PDF dan bukti foto-foto lainnya. Dae-yong juga menambahkan caption, "Menantikan penilaian dan penyelidikan yang adil dari KOFO. Seminggu telah berlalu." Sepertinya pertarungan antara Lee Dae-yong dan Kim Yong-kyung akan terus berlangsung. Entah sampai kapan, namun yang pasti Lee Dae-yong saat ini sedang memperjuangkan keadilan baginya. Dia menginginkan penyelidikan yang adil dari KOFO. Kita doakan saja yang terbaik bagi Lee Dae-yong dan Lee Jae-yong. Sekian dulu video kali ini. Terima kasih bagi kalian yang telah menonton video ini sampai akhir. Bye-bye.